Acara kedua adalah sambutan yang dibawakan oleh Aulad Ustadz, yaitu Al-Ustadz Muhammad bin Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Assegaf. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Forsan Salaf saat ini, yaitu Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Dan acara berikutnya pelantikan kepengurusan Forsan Salaf yang baru. Dan acara berikutnya sambutan Ketua Forsan Salaf yang baru, yaitu Sayyid Segaf Assegaf. Dan acara berikutnya presentasi aktivitas dakwah salah satu dari alumni. Dan puncak acara kita yang terakhir adalah arahan dan nasihat, dan dilanjutkan oleh tanya jawab yang dibawakan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Wa nahnu bisifati muqaddimil hafli li hadhihi al-munasabah نطلب بكم العفو إذا وجدتم الأخطاء والزلات وإلى اللقاء في أطيب الأهل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sementara menunggu kedatangan pengisi acara berikutnya, kita selingi dengan qasidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, para asatid, para senior, para ikhwan, teman-teman seperjuangan, mudah-mudahan pertemuan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir. Setiap tahun kita akan kumpul di tempat yang sama, kota tercinta Pasuruan, di Pondok Sunniyah Salafiyah, insyaallah dengan membawa teman-teman yang lebih banyak, dengan ukhuwah yang lebih kuat. Amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati, saya cintai Guru mulia Al-Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf, amta'anallahu bituli hayatihi syarifah, dan para asatid yang lain, para senior yang lain. Mudah-mudahan antum semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah wa rasulih, amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fakir ingin membacakan daripada beberapa hal. Yang pertama, karena memang rundon acara diawali dengan sambutan Aulad Ustadz, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ibn Al-Habib Ustadz Taufik As-Saggaf, karena beliau belum datang karena hujan. Kemudian dilanjut dengan sambutan daripada Al-Ustadz Muhammad Al-Habsyi, karena juga terjebak hujan. Alhamdulillah kita langsung ada di acara yang berikutnya, yaitu pembacaan daripada korwil terbaru, istilahnya adalah peremajaan daripada kepengurusan yang sebelumnya. Harapannya, hadirin rahimakumullah, nama-nama yang disebut ini, yang ditunjuk sebagai korwil ini bisa menjadi istilahnya kaki tangan guru kita Al-Ustadz Taufik untuk lebih perhatian dan lebih aktif, kreatif di dalam menjalankan program Farsan Salaf. Yang pertama, area Jabodetabek yang sebelumnya Sayyid Roki Bafagih atau Bilfagih Bafagih. Untuk tahun ini Jabodetabek insyaallah korwilnya yaitu Sayyid Husin Al-Attas. Kemudian Malang, Lawang, Pandaan jadi satu yang insyaallah akan diketuai oleh Sayyid Abu Bakar Ba'agil. Nanti juga akan dibantu dengan Sayyid Soleh As-Saggaf. Kemudian Pasuruan, Kabupaten Pasuruan Bangil, insyaallah korwil saat ini yaitu Sayyid Hasan Al-Hamid. Tegal, Pemalang, Brebes, Pekalongan, Sayyid Husin Al-Hiyad, dan nanti dibantu dengan Al-Ustadz Yasin. Kemudian Semarang, Gerobogan, Purwodadi, nanti akan diketahui oleh Sayyid Najib Al-Munawwar, juga Al-Ustadz Khalil Ibn Ustadz Yahya Rosyad. Kemudian daerah Banyuwangi dan sekitarnya insyaallah akan diketuai oleh Sayyid Bagir Ba'bud, nanti dibantu oleh mungkin Sayyid Husin Al-Muhdar. Juga Jember dan Tanggul dan sekitarnya juga akan diketuai oleh Sayyid Muhammad Al-Hamid. Palembang akan diketuai oleh Sayyid Alwi Ba'bud, dan juga nanti tentunya akan dibantu oleh senior-senior sebelumnya. Kemudian Surabaya, Madura, Gresik, Sayyid Ahmad Al-Jufri. Cirebon, Kuningan, Sayyid Zaki Al-Bin Hamid. Kaltim Tara, Sayyid Ali bin Syahab. Bali dan sekitarnya yaitu Ustadz Awaluddin. Kemudian daerah Bandung nanti ada Arifin dan Gus Muhammad. Solo dan Jogja, Sayyid Abdul Qadir Al-Habsyi dan Sayyid Hasan As-Saggaf. Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Sayyid Husin bin Ali, dan juga dibantu dengan Sayyid Ali Ba'agil. Situbondo dan Bondowoso, Sayyid Nazim Al-Muhdar. Kabupaten Probolinggo, Sayyid Hasan Al-Hamid. Jombang, Mojokerto, Mojosari, insyaallah akan diketuai oleh Hajir Al-Jufri atau nanti ada Sayyid Ali Ba'bud. Probolinggo, Nguling ada Ustadz Ikram, dan Malaysia ada Akhina Rosyidi, dan juga Kalbar, Kalimantan Barat dan sekitarnya nanti akan diketuai oleh Sayyid Shodiq Al-Aidid dan juga Zaki Al-Gadri. Perlu kita sampaikan bahwasanya apa yang sudah tertulis ini tentunya sudah disetujui oleh aulad ustadz dan guru kita, dan juga insya Allah ini belum tercangkup semuanya, beberapa daerah akan kita umumkan menyusul insya Allah. Kemudian
yang perlu Al-Fakir sampaikan di kesempatan yang mulia ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan kami apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kepengurusan dan korwil sebelumnya. Yang insya Allah beliau-beliau sudah berkhidmah dan mudah-mudahan khidmah beliau-beliau diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk teman-teman kita yang terpilih menjadi korwil-korwil saat ini dan menjadi kepengurusan forsan saat ini, kami mengajak, ayo kita semangat, kita jalin ukhuwah, kita jalin program-program yang indah, yang bagus, semata-mata untuk kemaslahatan alumni itu sendiri dan insya Allah untuk menjadi penghening mata guru kita bersama Al-Ustadz Taufik, tentunya yang menjadi kebanggaan beliau pasti menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit cerita hadirin, tahun lalu atau 2 tahun lalu, dari kepengurusan alumni yang sebelumnya itu pernah datang ke Ustadz Taufik, ke guru kita. Beliau tanya kepada Ustadz Taufik, ya Ustadz, bagaimana kedudukan alumni ini di hati antum? Alumni ini di mata antum gimana? Kemudian kalau nggak salah Ustadz saat itu menjawab, talamidhi itu auladi. Murid-muridku itu adalah anak-anakku. Tapi beliau mengucapkan liman yurid, bagi yang mau. Tentunya Ustadz itu membuka hati, membuka waktu, membuka pintu untuk kita yang mau mendekat kepada beliau, yang mau dianggap anak oleh beliau, tinggal kita sendiri. Kalau kita mau, ahlan wa sahlan. Kalau kita nggak mau, kata beliau juga semalam, walaupun mereka tadi itu mungkin nggak mau, atau mungkin punya cara sendiri, tetap Ustadz doakan mereka itu akan menjadi anak-anak yang sukses. Karena memang kata beliau harapan utama Ustadz Taufik kepingin semua santrinya itu menjadi santri-santri yang sukses, yang bermanfaat. Baik itu yang mau dengan mengikuti program Ustadz atau yang nggak mau, itu harapan Ustadz cuma satu. Semuanya keinginannya adalah kepingin antum semua dan kita semua menjadi orang-orang yang sukses dunia sampai akhirat. Kemudian hadirin rahimakumullah, perlu kita sampaikan bahwasanya korwil-korwil yang sudah terpilih nanti diharapkan untuk menjadi korwil-korwil yang aktif, korwil yang kreatif. Bukan hanya menunggu, tapi kita harap antum-antum bergerak, perhatian sama sesama, kemudian menjalankan program-program yang nanti akan disampaikan dari pusat. Tentunya hadirin, khususnya kepada korwil-korwil yang terpilih, langkah pertama insya Allah di tahun ini, di beberapa bulan ini kita fokus untuk mengumpulkan semua dan menjaring semua alumni atau semua yang punya hubungan dengan Sunniyah Salafiyah, walaupun itu madrasah Sunniyah Salafiyah. Karena mereka tetap statusnya adalah santri daripada Al-Ustadz Taufik. Ustadz kepingin mereka tadi itu bersatu, Ustadz juga kepingin mereka tadi juga kompak, ya. Ustadz juga kepingin kita semuanya, siapapun itu, walaupun yang mondok setahun, walaupun mondok beberapa bulan, itu juga ada menjalin ukhuwah antara kita. Oleh karena itu di tahun pertama insya Allah program daripada kepengurusan terbaru ini kita akan susun database, kita kumpulkan semua orang-orang yang berkaitan dengan Sunniyah Salafiyah. Kemudian harapannya setelah terkumpul itu semuanya, diharapkan untuk korwil-korwil dan semua alumni yang ada itu mengadakan pertemuan-pertemuan di setiap daerah. Ini harapan besar guru kita Al-Ustadz Taufik. Setiap daerah ada pertemuan, di Kalimantan ada pertemuan, di Sumatera ada pertemuan,
di Kabupaten Probolinggo, di Pasuruan, di Surabaya, mengadakan pertemuan-pertemuan. Yang nanti dari sana insya Allah kalau memang ini pertemuan sudah berjalan solid, entah itu pertemuan dengan qiraah Alkitab, kemudian dengan rapat bersama dan lain-lain, insya Allah kata beliau, Ustadz kepingin menyempatkan waktu untuk datang kepada antum-antum semuanya. Ke daerah-daerah yang mungkin belum pernah didatangi sama Ustadz. Mungkin berharap ya para alumni seperti tadi ada yang nyampaikan, kita ini berharap didatangi Ustadz Taufik. Nah, insya Allah itu masuk program kita. Kita insya Allah akan kawal, tapi yang jelas harus berjalan dulu ini, korwil. Pertemuan-pertemuan juga harus berjalan. Tapi kalau nggak berjalan, akhirnya kayak di sebagian tempat Ustadz datang, akhirnya juga sebagian orang nggak datang. Padahal itu muridnya Ustadz Taufik. Itu yang sangat disayangkan. Tapi insya Allah, ayo kita gerak bersama-sama. Kita jaring semua alumni, kita adakan pertemuan yang insya Allah nanti akan dikawal oleh aulad Ustadz Taufik, ya, oleh Sayyid Ustadz Muhammad, Ustadz Abdul Qadir, Ustadz Abu Bakar dan yang lain-lain. Insya Allah akan mengawal. Setiap bulannya ada diagendakan untuk pergi ke daerah-daerah antum, digilir nanti. Sampai sana nanti peran beliau adalah lihat keadaan antum. Apa yang antum butuhkan, apa yang kepingin antum sampaikan ke Ustadz Taufik, apa yang sudah berjalan, program apa yang sedang berjalan, itu semuanya akan diperhatikan sama beliau dan insya Allah akan dilaporkan kepada guru kita semua yaitu Ustadz Taufik. Dan insya Allah setelah itu semua nanti aulad Ustadz Taufik lah yang akan menentukan kemana dan kapan Ustadz Taufik akan datang ke tempat-tempat antum sekalian. Tapi harapan kami yaitu tadi, ayo kita jalan, kita aktif bareng-bareng, kita jaring semua alumni, kita buat program-program yang indah, yang insya Allah maslahatnya akan kembali kepada alumni itu sendiri, khususnya dan untuk umat Nabi Muhammad SAW pada umumnya. Kemudian yang diharapkan juga oleh guru mulia kita, yaitu ada program-program, tentunya salah satunya di bidang usaha, juga di bidang media, di bidang dakwah, di bidang sosial. Yang insya Allah nanti semua hasilnya itu, seperti bidang usaha ini, itu akan kembali kepada alumni itu sendiri. Ustadz itu nggak kepingin satu muridnya sukses, yang satu nggak sukses, yang satu kesusahan, yang satu mabsut. Ustadz itu nggak kepingin begitu sebenarnya. Ustadz kepingin semua alumni Ustadz itu juga tersentuh, bahkan yang mungkin kurang, mungkin nggak ada kerjaan, itu juga dari alumni ini sendiri yang akan mengangkat mereka. Satu contoh hadirin, sedikit cerita, kita ada teman ada di satu daerah. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu telepon kepada kita. Dapat perintah memang dakwah ada di daerah tersebut. Cuma dia selalu akhirnya curhat. Kesulitan dakwahnya dan ini dan itu. Sampai akhirnya saking sulitnya, na'udzubillah ya, sampai dia ini sudah mutazawwij ya. Karena memang keadaan sesusah itu dan mungkin nggak ada di antara teman-teman kita di daerah tersebut perhatian sama alumni ini. Sehingga ini yang tadinya sudah beristri akhirnya firaq. Kenapa? Ya itu tadi. Lagi-lagi masalahnya ekonomi. Tapi kalau memang alumni sekitarnya itu bisa menjaring, kemudian bisa perhatian, kemudian dari usaha itu kita bisa sedikit membantu, insya Allah kita akan menolong mereka. Bahkan ya, satu orang ini curhat kepada kepada Al-Fakir, tidak lebih penghasilannya sebulan itu dari 500.000. Kepingin sebenarnya masuk ke sini, kepingin datang ke sini, kepingin datang ke Ustadz, kepingin datang ke Ijtima alumni ini, tapi gimana? 500.000 per bulan itu penghasilan paling maksimal. Ya, insya Allah kalau usaha itu berjalan hadirin, kalau ukhuwah itu tadi berjalan, semuanya tadi itu aktif, kreatif, saling perhatian satu sama lain, maka insya Allah nggak akan terjadi hal-hal yang demikian dan insya Allah ukhuwah kita akan semakin kuat. Dan itu yang diharapkan oleh ustadz-ustadz kita, tentunya yang diharapkan oleh Ustadz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian
tentunya hadirin untuk mendukung daripada program ini, program usaha, program media, program dakwah, program sosial, itu perlu yang namanya uang pastinya. Oleh karena itu kita menghimbau para korwil dan segenap para alumni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mulai setelah ini kita akan adakan iuran. Entah itu nanti 50.000 per bulan, 100.000 per bulan. Kalau kita pikir kalau alumninya Ustadz ini 500 mungkin ya, atau lebih dari 500, taruhlah 500. Kalau 100.000 per bulan kita iuran hadirin, itu 1 tahun bisa punya kas 600 juta, setengah M lebih. Itu kalau 100, insya Allah yang fulus-fulus lebih dari 100 mungkin. Sebenarnya kita ini bisa, tapi mungkin kurang berjalan. Contoh terakhir, Hol Habib Ja'far bin Syekhon Asegaf. Itu luar biasa. Kemarin hanya dalam waktu beberapa hari, itu alumni bisa mengumpulkan 50 juta lebih. Loh, artinya mampu, artinya bisa. Tinggal kita ayo bergerak. Ayo kita tingkatkan lagi ta'alluq kita, loyalitas kita kepada Ma'had Sunniyah Salafiyah, kepada guru kita Ustaz Taufik. Tinggal kita yang mau gerak. Tapi insya Allah dengan program baru ini, dengan korwil-korwil yang baru ini, memang yang dipilih mungkin muda, bukan karena yang tua nggak ada yang mampu, tapi kita memahami bahwasanya yang senior-senior sudah banyak wazifah. Ada yang sibuk ada di Robitoh, ada yang sibuk dengan dakwahnya, ada yang sibuk dengan yang lainnya. Oleh karena itu dipilih yang mudah-mudah ini, harapannya untuk supaya mereka tadi itu bergerak. Tinggal antum yang senior-senior, ya kita kepingin antum dukung, antum support mereka, antum nasihati mereka mungkin kalau ada yang kurang, kalau ada yang perlu dibantu. Itu yang diharapkan oleh kita semuanya. Nah, kemudian insya Allah perlu saya sampaikan, pertemuan yang akan datang ini kita tahu, kita sama-sama paham, sebagian antum datang dari jauh. Mungkin ada yang nabung, mungkin ada yang urunan untuk sampai ke tempat ini demi untuk mendengarkan nasihat dari guru kita, demi untuk bertemu dengan saudara kita sesama. Tapi rasanya kalau cuma singkat dari sore sampai maghrib itu kurang puas dengan pengorbanan yang sudah antum korbankan. Oleh karena itu insya Allah, kalau korwil tadi itu sudah berjalan, di tahun yang akan datang kita kepingin ijtima alumni ini diadakan bukan hanya 1-2 jam, tapi kita kepingin dari pagi, mungkin dari jam 10 sampai malam full untuk alumni. Kita seru nanti di situ, kita akan silaturahmi bareng, dan tentunya ada rakernas, rapat kerja nasional. Karena memang Ustaz Taufik ini menyampaikan muridnya Ustaz itu sudah nasional. Di Aceh ada, di NTT ada, di Kalimantan ada, di Sumatera ada. Tentunya kita harus punya program kerja yang nanti insya Allah setahun sekali kita akan rapatkan program kerja tersebut, ya, ada di Pondok Sunniyah Salafiyah atau di Pasuruan ini. Dan pastinya nanti korwil-korwil yang terbaik, yang kelihatan pergerakannya tadi itu, yang kelihatan perhatiannya sesama alumni, yang ada hasilnya, yang mencolok, nanti tentunya ada apresiasi, ya, ada hadiah, dan juga nggak lupa untuk alumni yang senior mungkin, yang semangat untuk ngasih support kepada adik-adiknya atau kepada yang muda-muda ini, insya Allah akan ada apresiasi di tahun yang akan datang. Mohon doanya, mohon dukungannya, terutama untuk para alumni yang senior. Kita khadimukum dan khadimul Ustaz Taufik, kita berjuang bersama-sama untuk bagaimana alumni Forsan Salaf ini menjadi organisasi yang bisa membanggakan guru kita bersama, tentunya juga bisa membanggakan guru kita Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara berikutnya adalah aktivitas dakwah dari salah satu alumni dari Pontianak. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami cintai Habibana Buya Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Segaf, serta ustadz-ustadz, tuan-tuan guru dan alumni semuanya yang hadir pada sore hari ini. Al-Fakir Ridho Al-Mutahar dari Pontianak. Afwan ini langsung dibilangkan sama Ustadz Abu Bakar untuk menyampaikan program alumni Kalimantan Barat. Alhamdulillah pada bulan April tahun 2025 kemarin, Abu Ya Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Segaf datang ke kota Pontianak. Memang betul beliau menganggap kita semua alumni ini anak-anak beliau. Beliau mendarat di Kalimantan Barat. Yang pertama dicarinya adalah alumni Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak. Jadi pada sore itu beliau mendarat di Kalimantan Barat. Kami daripada alumni menjemput Abu Ya Ustadz Taufik di bandara. Jadi alhamdulillah memang kami tidak ramai di kota Pontianak, sekitar ada 18 alumni di total di Kalimantan Barat Pontianak. Akhirnya setelah kegiatan beliau di Ar-Rabithah Alawiyah pemilihan ketua, beliau menyempatkan waktunya yang waktunya sangat-sangat padat pada hari itu, menyempatkan untuk menjumpai kita alumni anak-anak beliau. Dan itu memang betul-betul padat, jadwalnya tidak ada waktu lagi. Beliau bilang di kamarnya di Pondok Darun Naim. Jadi beliau mengumpulkan kita semua hampir 18 orang untuk melaksanakan pembacaan kitab Syifaa'us Sakim setiap minggu dan wajib hadir setiap minggu. Beliau amanahkan kepada kita, dan alhamdulillah dari bulan April sampai sekarang sudah berjalan setiap minggunya membaca kitab Syifaa'us Sakim sekeliling rumah. Jadi dari rumah ke rumah. Jadi kita alumni itu setiap Rabu malam Kamis diamanahkan oleh Ustadz Taufik untuk mengosongkan jadwal. Tidak ada yang mungkin ada undangan, kata Ustadz Taufik, mungkin ada acara yang penceramah, yang kerja mungkin ada itu. Pokoknya hari Rabu malam Kamis kosongkan jadwal, kita silaturahmi untuk dari rumah ke rumah. Jadi dari bulan April sampai sekarang alhamdulillah sudah tetap berjalan. Setiap bulan, sebulan sekali, khususnya di awal bulan, kami alumni Kalimantan Barat dengan memakai logo daripada Forsan Salaf, juga logo daripada Sunniyah Salafiyah, Ikatan Alumni Sunniyah Salafiyah, kita ke masjid-masjid yang kampung yang belum pernah dijamah oleh pendakwah-pendakwah. Jadi kita membawa makanan sendiri sekitar 500 box kita bawa. Kita juga membawa sound system sendiri, kita juga membawa alat-alatnya sendiri untuk berdakwah di kampung-kampung tersebut sebulan sekali bersama alumni se-Kalimantan Barat. Juga yang ketiga program kami, mohon doanya karena kami jauh di Kalimantan Barat. Jadi sekarang untuk rencana kami setiap 2 tahun sekali kami menabung kas wajib untuk setiap alumni, wajib menabung untuk kami usahakan bisa hadir ke
Pasuruan, tapi dengan memakai kapal laut. Karena kalau pakai pesawat mahal, jadi kata alumni kita pakai kapal laut. Insya Allah di tahun depan sudah tabungan itu insya Allah akan tercapai. Jadi mohon doanya, ini suatu motivasi kami supaya bisa hadir bertemu dengan Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Segaf di Pasuruan. Itu mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan amanah daripada Ustaz Taufik untuk menghatamkan kitab Sifat Sakim itu bisa selesai. Udah mau hampir hatam Ustaz. Insya Allah nanti kita juga akan mengundang Ustaz Abu Bakar untuk juga datang ke kota Pontianak. Itu saja dari kami, mohon maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan menampilkan video singkat 1 menit atau 2 menit, yaitu aktivitas dakwah dari Aulad Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Segaf di berbagai daerah, yaitu contohnya seperti Kalimantan dan lain-lain. Kunjungan dan juga kunjungan dakwah Aulad dari Ustaz Taufik di berbagai daerah. Nah, ini contoh kunjungan Aulad Ustaz Taufik bersama pengurus ke alumni-alumni yang ada di berbagai daerah. Jadi memang bukan acara ya, tapi memang khusus datang ke antum untuk mendengarkan keluh kesah antum dan membantu apa yang antum perlukan. Ini peresmian salah satu alumni Sunniyah Salafiyah buka pondok baru-baru ini, ada di Kalimantan, di daerah pedalaman. Ini juga salah satu alumni baru beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah buka pondok, ada beberapa santri dikunjungi oleh Ustaz Abdul Qadir untuk sebagai bentuk perhatian kepada alumni. Ini juga ada salah satu alumni senior yang mungkin lama nggak ada kabar, tapi ternyata di sana ada pergerakan, ada dakwah, ada pondok. Juga ini ashab Pemangkih dan sekitarnya, ada di pondok Ibnul Amin Ad-Dzurriyat, dan juga ada rumah buku, rumah kitab milik salah satu daripada alumni Sunniyah Salafiyah. Acara berikutnya, kita telah sampai di penghujung acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu arahan dan nasihat dari Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Segaf, sekalian tanya jawab daripada alumni Sunniyah Salafiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukurullah, syukur sama Allah ya, karena Allah berikan kamu amanat
yang jika kamu laksanakan maka menjadi sebab kamu diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu al-ilm. Tapi ketika kamu tidak melaksanakan itu amanat, berarti antum jadi khawanah, pengkhianat. Dan khianat itu terhadap Allah dan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Ya, memang segala sesuatu itu pasti ada mukhatarahnya, ada resikonya. Nanti sampai ke Mekah juga ada resiko. Tapi kalau kamu tadi itu mempersiapkan dengan baik dan tawakal kepada Allah, Allah sampaikan. Ilmu yang kamu bawa juga ada resiko. Karena alim bi ilmihi lam ya'malan ma'adzabu min qabli ubadil wathan. Tapi kalau kamu betul-betul mempersiapkan itu semuanya dan dengan ma'unah kepada Allah, ilmu kamu menjadi ilmu yang manfaat, nafi', maka kamu akan termasuk yang dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian berikutnya, ketika kamu itu bisa menjalani ilmu dengan bagus, maka taksir itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya antum. Karena itu jangan main-main. Kalau antum disebut ustadz, dai, tapi main-main dengan perempuan misalnya, main-main dengan rezeki yang haram misalnya, intabihu, entar lagi ente punya anak akan tiru antum. Ketika antum berharap anaknya ente akan menjadi qurratul ain, tetap akhirnya menjadi sabab tajri minhu dam'atul ain. Sebab anaknya kamu akhirnya menangis kamu nanti. Kenapa? Karena anak kamu akan mengikuti kamu nantinya. Baik tahu atau tidak? Baik tahu atau tidak? Tapi bukan tadi. Oh, anak tutupi dengan anaknya anak. Bukan karena itu. Karena irtibat batin. Irtibat batini. Irtibat qalbi antara ayah dengan anak. Antara orang tua dengan anak. Pasti ada takdir. Kita melihat bagaimana cerita Ashabul Kahfi. Jaddu sabi. Itu ada takdir amal solehnya kepada anak. Wa kana abuhuma shalihah, jaldu sabi. Apakah pernah disaksikan kesolehannya sama anaknya? Mungkin enggak. Tapi athar kesolehan orang tua itu bisa dirasakan sama anak. Wah, antum kalau bisa kamu itu menjalani ilmu kamu dengan bagus, dengan ikhlas, dengan baik, itu ada athar kepada auladukum. Tapi kalau antum main-main, ada athar juga di auladukum. Intabihu. Gak sedikit loh ya, anak tokoh tapi menjadi tidak bisa dibanggakan. Intabihu. Jadi jangan main-main ya. Karena antum ini madharnya itu adalah madharnya Nabi.
Yang senior dikemuka. Yang senior dikemuka. Antum ini madharnya madhar Sayyidina Muhammad. Cuma kalau hanya bohirnya saja yang kamu tampilkan, tapi batin enggak, kharab, maka kamu adalah merusak, fitnah, jadi fitnah fiddin. Fitnah fiddin di tangan siapa? Orang awam. Kan yang paling ditakutkan kalau Nabi kepada umatnya lebih daripada Dajjal orang berilmu. Ulama usu. Karena itu menjadi fitnah fiddin. Yang tahu hilah siapa? Supaya riba ini menjadi halal siapa? Ahlul ilm. Yang tahu gol-gol, yang syad itu siapa? Hah? Hanya kepentingan untuk syahwah misalnya, pakai gol yang syad. Siapa? Ahlul ilm. Jadi hati-hati. Ya. Bukan amr li'ib, amr jid. Ini urusannya serius untuk tanggung jawabnya sama Allah dan Rasulullah. Yang berikutnya, perlu untuk sabar dan tahammul adha dalam dakwah ini. Jangan terlalu sensitif. Ada yang memfitnah kamu, ada yang mencaci kamu, ada itu. Semuanya itu adalah yu'allimkum as-sabr wa tahammul adha. Kalau kamu tidak bisa tahammul adha, nggak akan bisa hidup inti. Kok sekelas anak sama inti? Inti pernah dituduh junun sama orang? Sayyidina Muhammad dituduh junun kok? Inti pernah dituduh sahir sama orang? Sayyidina Muhammad dituduh sahir kok? Inti pernah dituduh masyhur? Sayyidina Muhammad dituduh masyhur kok? Inti pernah diumumkan bahwa ini kadzab? Sayyidina Muhammad diumumkan ini kadzab, yukadzibun Sayyidina Muhammad. Tapi dakwah harus terus. Walaupun diusir, dakwah harus terus. Walaupun dilempari batu, dakwah harus terus. Walaupun diludahi, dakwah harus terus. Katanya warathatul anbiya. Apa warathatul anbiya? Dikara tala al-badru alaina. Itu setelah dilempari batu Sayyidina Muhammad. Setelah berdarah-darah. Kan itu as-sabr dan tahammulul adha. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Faj'alna ma'immatan bi'armina lamma sabaru wa la yulaqaha illa alladzina sabaru. Fasbir kama sabarul azmi minal rusul. Yang berikutnya, kamu harus saling tawasi, saling tanasuh, bukan tamaduh. Tanasuh, ngingetkan, bukan mudahana, bukan mujamalah, soroha. Hati, tapi ini sudah ada syafiril halakah. Kadang-kadang udah mau jatuh masih mujamalah. Hati. Karena itu jangan cari orang yang yamdahak, cari orang yang sohak. Buat tim untuk ngingetkan antum semuanya. Karena orang menyaksikan ente ini sekarang.
Orang mendengarkan kamu. Kalau jadi penyanyi itu harus dipersiapkan suaranya indah. Ketika dakwahnya kamu akan berhasil. Dakwahnya kamu akan berhasil. Mungkin tidak berhasil, tapi bakal akan berhasil. Kadang-kadang ya akhwan, ya, berhasilnya itu setelah nggak ada kamu. Kenapa? Karena niyatul mu'min khairu min amalihi. Amalnya kadang-kadang nggak sukses, tapi niatnya kadang sukses. Ya. Karena itu orang-orang dulu itu jarang orang bisa yasbighum. Padahal kalau gerakan mungkin sekarang lebih hebat, lebih masif, didukung dengan media sosial, didukung dengan transportasi yang cukup. Orang dulu serba kekurangan itu semuanya. Kif Habib Abdullah Haddad dakwanya bisa sampai ke pelosok-pelosok, padahal ya di kota tahrim terus. Kif Fagil Munggedam tariqahnya diikuti di mana-mana. Kif mereka semuanya bisa sukses sampai sekarang loh. Wah, antum lebih mudah, ashal, aisar, asra. Inti sekarang bicara yang di Saudi bisa dengar mubasyaratan, bukan tunggu 2 hari 3 hari lagi. Tapi kenapa mereka sukses? Niat tuh. Itu husnudzon. Semua yang inti harapkan, sekalipun belum kamu lakukan atau kamu tidak mampu melakukan, Allah akan sampaikan. Asal ada niat shadiqah. Asal ada niat shadiqah. Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Allah Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ada la'allanya masih. Padahal Allah Maha tahu. Fir'aun lam yu'min kepada Nabi Musa dan Harun. Tapi Allah mendidik sama orang yang berdakwah ini la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ada la'allanya. Karena itu penting kan itu semuanya. Banyak sekali yang perlu Al-Faqir sampaikan sebetulnya sama antum. Yang berikutnya, ente ini kalau kepingin urusan kamu itu mudah, bantu orang yang dalam kesulitan. Kalau kepingin kamu itu tercapai cita-cita kamu, bantu orang untuk mencapai cita-citanya. Kalau kepingin kamu tadi itu dimaafkan kesalahan kamu, maafkan kesalahan orang. Tidak ada susahnya sebenarnya kalau orang bisa begitu ya. Tidak ada susahnya. Tapi ketika kamu tadi itu tidak peduli, entar lagi tidak akan matruk, ditinggal sama orang. Bahkan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibantu ini. Jangan pernah tidak peduli. Tapi itu perlu biaya itu dan ini. Yang penting is'a. Yang penting inti usaha. Jangan pernah menolak. Emangnya inti yang bisa menyelesaikan masalah? Nggak ada, Rabbak. Cuma orang husnudzon min tariqak, dari jalan kamu akan terjadi itu solusi.
Tapi ente tutup, tasudul bab. La'allaka sabab untuk membantu mereka. Karena yang maftuh. Jangan menjadi satu beban. Ketika kamu tidak mampu, harus itu usahanya kamu. Mau apa? Sama dengan dokter. Ngobati pasien. Emangnya dia pasti menyembuhkan? Yang penting dia sah. Walaupun penyakitnya berat, tetap diusahakan untuk sehat. Kalau sudah nggak sakit, nggak sehat, mati, ibu kan amrok, kata amrobak. Wallahu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Cuma inti jangan nolak ngobatin. Ya, jangan nolak. Dan jangan pernah berpikir bahwa bigudratik inti akan mampu, enggak. Bigudratik bima'unat rabbik. Sehingga kamu enggak stres. Sehingga kamu enggak ada hamlut thagul. Semuanya jadi khafif. Semuanya jadi enteng gitu loh. Panjang nih kalau kita teruskan. Panjang. Ala kulli hal kita punya Rabb, ni'mar Rabb, alhamdulillah. Kita punya Nabi, ni'man Nabi, alhamdulillah. Kita punya salaf, ni'mas salaf, alhamdulillah. Kalau kamu tidak mengetahui bagaimana azamat Rabbik, bagaimana azamat Nabiyik, bagaimana azamat salafik, mau diapakan? Berarti fahum la yubsirun, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Berarti sudah buta mata hati. Wallahu alam. Mungkin itu mukaddimah dari Al-Fakir. Karena itu ayo kita menjadi orang mutawasin bil haq, mutawasin bis sabr, mutawakhin billah, mutabadilin billah, mutazawirin billah, mutajalisin billah. Kalau kita bisa begitu, maka kita akan menjadi mahbubin indallah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu disampaikan? Tafadhol. Cek. Mungkin Al-Fakir ini langsung pindah sesi tanya jawab ya bentar lagi. Cuman sebelum itu Al-Fakir sedikit menambahkan daripada pergerakan alumni. Sebetulnya dari beberapa alumni itu ada sebagian yang mereka berjalan dengan bagus, dakwahnya ada di daerahnya. Cuman kadang-kadang pergerakan tersebut tidak tersampaikan kepada Sayyidil Walid. Masya Allah, ketika Al-Fakir ke beberapa daerah, saya selalu dipeseni sama Walidi, ente ajak kumpul alumni. Cuman ya karena Al-Fakir muda, jadi ya bisanya mencari yang muda-muda. Kadang-kadang yang Syibran seniornya agak sulit. Seniornya alumni ini ya berat kadang-kadang. Tapi ya kita alhamdulillah. Jadi memang ada beberapa pergerakan yang bagus. Ada yang punya pondok, bahkan kemarin Akhi Abdul Qadir itu ada peresmian di Amuntai. Dari Amuntai ada, tapi ya itu tidak tersampaikan mungkin ya, kalau tidak kita sendiri yang keliling. Nah jadi mungkin persatuannya di setiap daerah itu harus diperkuat.
Kemudian tadi sebagaimana di Pontianak, kemudian Al-Fakir lihat di Pemangki, itu juga bagus pergerakan mereka. Yang punya pondok ada 2 orang sudah. Sampai Yakutun Nafis, ada sampai Umdah, bahkan ada yang ngajar guru-guru di situ. Ada di daerah tersebut. Jadi yang diajarkan guru-guru. Kemudian juga ada majelis fikih khusus kepada orang-orang awam, khusus pengajian fikih dan tauhid. Kemudian juga ada juga yang punya pondok tapi tidak terurus, pengajarnya tidak ada. Tapi ya karena tidak ada hubungan erat antara alumni, akhirnya ya jalan alam maujud, ngikuti kurikulum seada-adanya. Jadi jalan Allah sudah pondoknya. Ada yang punya madrasah sampai ratusan madrasahnya, tapi mungkin walidi tidak kenal. Nah ini harapannya mungkin dikenalkan kepada walidi biar ada arahan. Ada yang Masya Allah majelisnya kabir, besar. Diundang di mana-mana tapi tidak punya jangka panjang. Sudah makbul internas tapi mungkin belum berkembang ke madrasah dan yang lainnya, lebih asyik di mimbar sebagian alumni. Kemudian kadang-kadang sebagian alumni juga mendahulukan orang lain dibanding alumni yang lainnya. Jadi sudah tahu sohibnya nanti misalnya punya madrasah atau punya pondok, tapi tidak ngajar di tempat sohibnya, ngajar di tempat orang lain. Ini juga terjadi ada di beberapa daerah. Tapi sebagian Masya Allah seperti di Palembang itu, Ustadz Kamil Barakbah itu Masya Allah punya pondok di Segayam. Dari Palembang itu Insya Allah kurang lebih kayak Pasuruan hampir Surabaya, Pasuruan Sidoarjo. Tapi itu alumni-alumni Palembang mengajar di tempat Ustadz Kamil, nginep setiap minggu sekali. Setiap hari Senin nginep sampai Selasa kalau tidak salah. Betul Ustadz Kamil, mana? Mana Ustadz Kamil? Oh ya betul ya, di Segayam. Alhamdulillah sekarang majelisnya ada Khotem Bukhari, ada dan yang lainnya mengikuti Pasuruan. Ada Ustadz Kamil Barakbah. Ini tidak apa-apa ya, saya sampaikan di awal semua ya biar rentek. Juga mungkin menghimbau, ada adat kadang-kadang alumni ini meninggalkan adat malu. Wabil khusus ya, ala afu, adat di Kalimantan itu kalau menikah foto sama istrinya sama sohib-sohibnya. Kadang sohibnya rejal sama istrinya, walaupun istrinya pakai cadar kadang. Nah ini mungkin sebagian tidak berani meninggalkan. Nah ini mungkin butuh tembihat. Sama mungkin majelis perempuan bagus, yakni ngajari perempuan, tapi kadang-kadang jaraknya terlalu dekat. Sudah tidak ada jarak kayak majelisnya rejal, dia ngisi di tengah. Mungkin ada jarak atau mungkin ada satir. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal-afu minkum. Langsung dijawab sekarang atau tunggu mereka yang Karena mungkin mengingat waktu masih 1 jam, sudah agak banyak barusan, mungkin bisa ditanggapi, nanti bisa lanjut lagi. Iya. Jadi antum kalau mau mengajarkan secara spontan mungkin berat. Tapi jangan sampai tidak diprogram untuk mereka tadi itu berubah sesuai dengan syariah. Boleh pelan-pelan, tapi jangan nanti alasan tidak bisa kalau sekarang itu. Kita harus mengikuti Wali Songo misalnya. Loh, Wali Songo itu dari kufur, dari kafir jadi mukmin kok. Jadi bodoh jadi alim kok. Jadi mukhalif menjadi muti kok. Ini kok membiarkan yang mukhalafah tidak menjadi ta'ah gitu loh. Berdasarkan mengikuti Wali Songo. Jangan dong, nggak benar itu. Harus ada program. Oh naam, ana 1 tahun ini masih bolehlah mulai begini. Tapi tahun berikutnya mulai ana perintahkan mereka pakai masker kalau nggak pakai cadar. Mulai tahun berikutnya ana belikan mereka tadi itu TV supaya lebih jelas. Tahun berikutnya baru waro asitrin misalnya. Nah ini kan ada program berarti. Tapi kalau kamu mentahkan, oh tidak bisa, ini harus begini cara dakwanya. Tidak hati-hati. Ini sudah batrul hak ini, menolak yang hak ini. Ini sudah belum bisa menolak yang hak ini. Dan itu bagian daripada kibir. Nah, al-kibru wa batrul hak wa hamtun nas, istihgarun nas. Hati-hati ya.
Yalah, kalau ente takabur dengan agamanya ente, itu lebih parah itu nantinya. Kemudian jadi program lah, harus ada program. Sama misalnya ikhtilat antara rijal dan nisa. Oh, mugadamatan bolehlah. Tapi nantinya ada tadarruj untuk bisa dipisah nantinya. Gitu. Nah. Sehingga nantinya ada imtiaz. Oh, kalau ngundang ustadz ini harus begini. Loh, kan masih bagus itu. Ketika kamu sudah makbul, mahbub, dan orang kepingin ente datangi, maka orang tadi itu berubah. Karena ente sebab. Mereka menjadi muti'in. Mereka tinggalkan itu mukhalafah. Bukan ente buat-buat nih karena takut misalnya umatnya hilang, tidak bisa. Berarti ente yang ridho dengan butlan tadi itu, dengan mukhalafah tadi itu, bahaya itu ya. Yang kedua apa tadi itu? Foto pengantin laki perempuan Itu sama ya, karena antum mudahana dari situ. Mudarah itu boleh, tapi kalau mudahana jangan. Bedanya apa? Kalau mudarah itu badlud dunya li ajlid din. Ente mau mengorbankan harta ente untuk urusan agama, supaya orang tadi itu banyak yang mau belajar, dibelikan sarung, nabas, supaya kau tadi itu dakwahnya lancar, daerah tadi itu kamu kasih hadiah toko-tokonya, tidak apa-apa. Badlud dunya li ajlid, itu mudarah. Kalau mudahana lain lagi. Badluddin dari dunia. Agamanya yang dikorbankan untuk dunia. Supaya dipilih, supaya jadi tokoh, jadi pejabat, supaya kamu itu makbul, supaya itu. Ya jangan dong. Kalau sudah begitu. Muridnya inti dikorbankan, orang yang husnudzon inti menjadi penyelamatnya dia ada di akhirat, minta irsyadat sama ente, justru kamu biarkan mereka dalam maksiat. Ya harus ada program. Paham ya? Kalau nggak gitu nggak diterima, itu bukan urusan kamu. La yadurukum man dhalla idza tadaitum, tapi ente kalau jadi dhal mudil lain lagi loh ini. Lain lagi, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Itu bukan urusan kamu itu. Akhirnya alafu nanti duduk ada di kafe sama perempuan-perempuan yang cantik-cantik, yang molek-molek. Bismi dakwah, padahal untuk syahwah. Nanti tantur ilaihin nabi ghairi syahwah. Tuzaki nafsak. Hati-hati. Wala tuzakku anfusakum wa alamu biman ittaqa. Jangan gurur ya, jangan magrur ya. Bahaya loh itu, bahaya itu ya. Malaikat, deh, gak punya syahwat. Mana anta? Awas hati-hati. Aslafak yang lebih tinggi derajatnya, lebih muzakka daripada ente. Maya amal hadha kullu. Wa inti tuzakki nafsaka annaka afdal minhum. Yang paling wajib ente selamatkan diri ente, baru menyelamatkan orang lain. Ente nggak bisa berenang, ma tuhsinu sibaha wa tungitu nas minal gharaq. Ente nggak bisa renang, lalu ente mau menyelamatkan orang daripada tenggelam. Ya, hada mimma yudhik, mimudhikat.
lucu itu. Lucu. Tapi tadi. Yang penting ada program. Jangan dibiarkan mereka merasa benar karena ustadzi nggak pernah negur anak kok inti mau negur anak. Antum sebab. Nah. Sama orang yang sudah ya tadi yang kita sampaikan. Jangan kau sendiri. Enggak, lanjutannya yang tadi belum. Alumni ini sudah makbul, cuman manfaatnya cuman spontan ceramah. Dia tidak ada jangka panjang, jadi ketika dia tidak ceramah, kalau mayan fa'linas sudah. Iya. Ya mungkin itu. Begini lah ya. Antum ceramah, antum nasihat, bagus. Kalau tuhsin niatak, inti diem. Tuhsin niatak, qalbak sadik, manfaat. Tapi inti takalam, kalau niatak mahi thayyibah, kalau hanya cari fulus, ketenaran itu dan ini. Yang keluar di mulut inti bukan hikmah tapi fitnah fiddin. Hati. Itu akan meracuni diri inti sendiri, inti akan menjadi maghrur, inti menjadi seakan-akan menjadi dai, padahal inti adalah kerja. Padahal inti adalah kerja. Inti tahu sendiri, inti berangkat isil ba'id anta tadhab ilaihim wa taqum wa tatakallam isil ba'id. Inti adra bi nafsik. Ana bukan apa karena ana dakwah itu dari Allah wa alam bidzalik. Silahkan. Tapi nanti ada kan bu'thira man fi kubur wa hussila ma fis sudur, akan kelihatan nanti. Akan kelihatan nanti. Nah, mulutnya antum akan berhenti nanti. Ya menakhtibu apa? Ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksibun. Wantabih. Hati-hati, la tuzakki anfusak, nafsak. Kalau memang sekiranya idza ajabaka kalam faskut. Wa idza ajabaka sukut fatakallam. Ya, memang kadang-kadang ana taban kok. Ana ini butuh. Iya, tapi jangan dijadikan itu harapan kamu. Istaghil. Ya ikhwan. Kalau inti jadi sa'il, inti ini dalil. Kalau inti jadi berharap kepada manusia, inti adillah. Kalau inti berharap sama Allah, inti tidak akan kecewa. Cuma ada waktul imtihan, ada waktul imtinan. Imtinan itu sudah sunnatullah adalah ba'dal imtihan. Lah ketika ada waktul imtihan, isbir. Nabi itu loh nggak langsung ada imtihan. Di Mekah bagaimana? Diteror, macam-macam yang dialami. Tapi setelah itu ada imtinan. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah itu ada imtinan sampai sukses. Antum minta imtinan tapi enggak imtihan, enggak bisa. Karena Rabbak yaqul wala nabluwannakum. Pasti yang diuji oleh Allah. Inti bukan dilahirkan di surga, enggak, inti di dunia, daru imtihan. Nanti ada di sana daru imtinan. Inti minta hidup di dunia seperti ada di surga. Enggak apa. Enggak akan bisa, inti akan begitu. Karena itu la tastajilu. Kalau inti dalam imtihan, tunggu. Ibarat puasa, intadir al-maghrib. Maka di situ kamu akan takul masyi'id wa tashrab masyi'id. Lakin anak khalas isbir awalan, belum waktunya makan, belum waktunya minum, belum waktunya untuk menikmati. Tapi enggak terus kan? Ada yang lain? Mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Cuman kita bagi 3 ya. Angkat tangan dulu.
langsung pertanyaan, 4 pertanyaan ya, dari space sana, tengah, sini dan ujung. Silahkan, tadi yang angkat tangan siapa? 5E, 5E, 5 Ya. saf. 5 soft sesuai duduk kursinya ini ya, penggang-penggangnya ini. Disampaikan mic-nya. Yang satu sudah, oh Hasan Habsyi. Baik. Setelah satu Tayyib, Hasan Habsyi. Dari sini? Ada? Tidak ada? Oh Ustaz Hasan Bidin, Umhudhar 3. Sama Soleh Bakbud 4. Diharap langsung on point ya. Jangan ngalor ngidul. Waktunya biar barokah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua santri Ustadz harapannya bisa menyenangkan gurunya. Begitu juga Al-Fakir sebagai santrinya antum. Pertanyaannya kadang ada amar dari antum untuk memberikan masukan kepada kita seperti ini. Masalan, ente sudah waktunya buka pesantren masalah, itu sudah waktunya begini begitu dan seterusnya. Tapi pada perjalanannya memang kondisi lapangan dan seterusnya tidak semudah yang kita bayangkan Ustadz kita. Kita berharap bisa nyenengkan antum, bisa cepat merealisasikan apa yang antum sarankan kepada kita. Gitu. Tapi kadang tidak bisa serta-merta langsung berjalan dan terjadi apa yang harapan itu gitu. Kadang sampai butuh waktu yang cukup lama gitu. Kifro yukum gitu. Kadang kita kalau ketemu antum ngerasa aduh ya Allah, ngerasa sedih belum bisa muhakkik gitu apa yang antum sampaikan. Hakada. Jazakumullah khair. Langsung Hasan Habsyi. Enggak satu-satu ya, enggak bisa ya. Lagi Nanti Hasan lupa nanti ya. Mic-nya diimbal ke Hasan Habsyi. Bu, iya. Tapi jangan sekarang, tak selesaikan Ya. ini. Ustaz Tayyib, ana kepingin tanya sama antum, coba kasihkan dulu mic-nya. Dulu antum punya pondok? Belum Ustaz. Dulu antum nyewa tempat itu? Sewa. Sekarang sudah miliknya antum? Alhamdulillah. Beli tanah lagi? Belum Ustaz. Doakum semoga ke sana. Sekarang berapa tanah yang tempat yang antum punya? Berapa ribu meter? Bukan berapa ribu meter Ustaz. 100 meter. Semuanya jadi bangunan sementara ini Ustaz. Nggak ada tanah, belum. Antum katanya mau beli tanah itu enggak jadi? Ya, belum karena masih terlalu holy dan seterusnya belum berani maju Ustaz. Wahal yutasawwar lak. Ente bisa memiliki tempat itu murid segitu. Ada bayangan dalam antum semuanya. Nggak ada Ustaz. Jadi itu semuanya kenapa? Karena ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu enggak usah putus asa, tapi jangan terlalu terburu-buru sehingga menjadi hamul thagil. Paham ya? Jalan aja. Kan ada kaidah itu, idza dhagal amru ittasa'. Nanti kalau muridnya makin banyak, kalau perlu numpuk-numpuk, nanti Allah akan kembangkan sendiri. Allah kembangkan sendiri. Asing gambaran ya, perempuan yang hamil itu bisa ada anak segitu gedenya itu nggak langsung. Dari nutfah jadi mudghah terus demikian. Ittasa, ya berarti bisa ittasa gitu loh. Keluar dari rahim yang kecil, yang sempit, anak yang gitu gede, tapi ittasa. Urusan Allah itu nanti. Yang penting ngajar yang ikhlas. Jalan aja. Paham ya? Nanti Allah akan kembangkan itu semuanya. Cuma muridnya antum suruh qiyamul lail. Suruh minta sama Allah ditaisir umurik. Ditudrik matalibak. Suruh minta kepada Allah. Qiyamul lail. Qiyamul lail enggak muridnya antum? Sebagian Ustaz.
Suruh qiyamul lail, jadikan itu tarbiyah. Paham? Suruh qiyamul lail. Tapi ente harus jadi contoh. Jangan muridnya qiyamul lail, ente naimul lail. Ini apa? Qiyamul lail ma'ahum. Insyaallah baik. Hal min talibi hajatin. Fa'aqdiyaha. Maka begitu ya. Ditaruhi kok, ditinggal turu gitu loh. Karena itu nggak usah terlalu istijal, dan ente jalani itu semuanya karena sudah Allah kasih majal. Berarti entar lagi ada bayasar kulusid. Gitu. Ente sudah punya bibit gitu loh. Urusan Allah untuk yang lainnya. Yang ada ente laksanakan. Itu. Dan kita nggak pernah menuntut terlalu berlebihan. Ente sudah bisa mengajar, ente bisa tidak meninggalkan ente mengajar, itu sudah syai'un yufarrihuni jiddan. Kadang-kadang belajar ada di sini suhul mondok apal Quran Joko Tuku nggak ngajar sama sekali. Hafal Quran kadang-kadang tidak baca Al-Qurannya, saya lupa urusan sarang burung dok. Jangan eman itu. Itulah yang terjadi apa gitu yang dicari itu. Ada yang utangnya ke, baru jauh tuh tuak nostad bisa bayar utang lah repot. Faham? Yang lain, semoga. Afan Ustaz, Fakir mau tanya tentang di dalam masalah dakwah Ustaz. Di sini juga Al-Fakir mewakili akhi Husain bin Ahmad Al-Habsyi. Alhamdulillah berkat daripada doanya Ustaz, Masya Allah, yang mungkin awal dulu dakwah di situ ya banyak sekali rintangannya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai lancar. Dan mungkin mau bertanya Ustaz, di dalam tempat-tempat daerah-daerah di situ kan minoritas Ustaz. Di dalam tempat sana ada 1 jam, 2 jam dari situ yang mungkin akhi dan juga Al-Fakir gak bisa sampai di situ, atau mungkin sampai di situ 3 bulan sekali, sebulan sekali, dan di situ ada kaum musliminnya, muslimatnya ada. Dan alhamdulillah ya semangat mereka untuk belajar juga ada. Tapi di situ kurang di dalam pengajaran Islamnya. Mungkin dakwahnya di situ sulit juga Ustaz. Karena listrik ya ada yang tidak ada sama sekali, ada yang cuma malam aja, ada yang dari pagi sampai malam. Gimana Ustaz maksudnya untuk caranya agar dakwah itu mungkin kita bisa mengajar di sana, ada pengajar-pengajar dakwah di sana bisa sampai lancar Ustaz. Karena afwan kadang-kadang ada yang sudah kita sampai di situ, ada orang lain datang Ustaz, mungkin dari manhaj mereka atau bahkan menyimpang Ustaz. Nah itu Ustaz. Samih nih. Ya itulah perjuangan ya. Itu perjuangan. Tapi antum masih diterima. Masih diterima. Nabi Ibrahim itu perjuangan sampai dibakar, sampai ini muhajirun ila rabbi, karena nggak diterima loh. Nabi Lot itu diteror. Alhasil itulah perjuangan. Tapi nanti terus nggak akan yuriduna yutfi'u nurallah bi afwahihim wa yaballahu illa yutimma nurahu. Terus saja pasti menang. Karena batil itu sudah dinas sama Al-Quran, innal batila kana zahuqa. Zahuqa itu sighah mubalaghah itu. Zahuqa pasti runtuh itu. Nah,
cuma memang ya tadi itu, jangan nuntut langsung spontan. Masih dakwahnya misalnya 5 tahun, mintanya langsung menjadi gede, sulit. Tapi nanti akan gede itu dengan niat kamu, nggak akan mati itu. Yang kedua, langkahnya itu, anak dakwah di sana itu jauh, ambil anaknya mereka, didik, nanti kembalikan lagi kepada mereka. Anak sekarang insya Allah ada program, juga ada program daerah-daerah yang mereka tadi itu minim guru, karena mau adakan pondok setahun, tapi dengan catatan sudah bisa baca Quran. Pondok setahun, anak nggak perlu nahu, ngajari dia bahasa Arab, buku bahasa Indonesia, panduan untuk ilmu wajibat, tauhid, wudhu, sholat berjamaah, sholat Jum'ah, khutbatul Jum'ah, tajhizul janazah, puasa Ramadan, zakat fitrah. Bas. Kenapa? Karena mereka minoritas muslimin atau banyak muslimin tidak ngerti la wudhu wala sholat wala apa. Selama ini ibadahnya mungkin fasidah. Yusallun lakin ma tasihhu salatuhum, yatawadda'un makin ma la yasih wudu'uhum. Terus suruh mondok 7 tahun, suruh belajar nahu, nggak kuat anaknya. Bahasa Indonesia diajar itu semuanya supaya nanti kalau pulang bisa mimpin sholat, bisa khutbah Jum'ah, bisa ngajarkan itu. Tapi ada orang-orang khusus diajari nanti munakahah, supaya dia tadi itu bisa menikahkan, bisa khutbah nikah dan seterusnya dan seterusnya. Setahun, insya Allah. Ini memang harus kita layani itu, harus layani. Nggak bisa kalau nggak model begitu. Kita ambil per daerah 1-1 atau 2-2. Lulus tahun berikutnya kita ambil lagi 2-2. Terus begitunya. Kalau setiap daerah ada 5 aman. Baru kita ambil untuk belajar jadi alim. Itu program anak berikutnya. Insyaallah ada di Syawal udah kita mulai. Ya kono ojo pondok dok. Intinya semuanya pondok. Harus ada program lainnya. Oh, udah ada pondok. Anak mau buat misalnya sekarang ini pondok anak nakal. Artinya bukan pondok anak nakal, pondok anak soleh gitu. Pondok anak soleh begini, dari yang nakal untuk menjadi orang soleh, bukan soleh al-mahdhar. Paham ya? Yang ada sekarang ini anaknya udah soleh, gimana caranya jadi alim. Tapi sekarang enggak, rehab. Cuma bukan rehab yang narkoba, yang itu berat. Anak-anak si mokong ini sekarang misal anak yang melanggar di pondoknya anak keluarkan, tambah mokong. Di mana arahnya? Tapi kalau ada pondok yang menampung anak-anak yang nakal tadi itu, tentunya dengan cara yang profesional ya, cara mengatasinya, ya itu bagus itu. Itu bagus. Ini anak buat sekarang. Dan ini sudah berhasil. Anak buat sekarang ini pondok anak surga. Anak-anak autis. 17 ada Umar 17 tahun, hafidul Quran. Anak autis. Ini udah autis kadang-kadang seperti kita nggak hafal Quran nih. Hafidul Quran bikamilih. Nyaris nggak salah. Dengan masih bahasa autisnya. Ayo.
Kita pelajari, oh ini apalanya yang hebat, oh ini kegiatannya yang hebat, oh ini kita arahkan masing-masing. Tapi berhasil daripada diajari organ. Cuma sekarang, karena kita bukan untuk bisnis, mau khidmat untuk mereka. Kalau perlu nanti, yang penting biaya makan sama biaya guru. Ya biaya guru aja kalau kita gaji gurunya tadi itu 2 juta sudah 4 juta. Kenapa 2 guru kok makannya? Kita melibatkan dokter di situ, dokter gizi, dokter terapi, karena kadang-kadang mereka ototnya kaku. Dokter psikolog, psikiater kita libatkan ada di situ. Guru bagian autis kita libatkan. Kemudian kita ajak untuk olahraga, untuk renang, untuk itu. Bisa renang sekarang. Dari kencing di tempat, berak di tempat. Nah, karena itu, ya itu dakwah. Ambil murid-muridnya mereka. Jangan dipaksa untuk belajar nahu dulu. Suruh belajar sama akhuk ada di sana 1 tahun untuk jadi imam dan khotibul Jum'ah. Serta ngajari orang-orang wudhu dan sholat yang benar, puasa Ramadan yang benar, zakat fitrah yang benar. Mungkin berikutnya ada beberapa anak diajari tajhizul jenazah. Paham nih? Nah, dan yang fadhal. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana sikap kita terhadap dai, ustadz atau guru yang dalam menyampaikan ceramahnya selalu berbicara dengan omongan yang kotor, omongan yang tidak layak dalam suatu majelis. Yang kami tanyakan adalah jazakumullah khair. Iya. Kalau di tempatnya antum punya hak untuk tidak mengundang dia. Kalau di tempatnya yang lain, yang penting di majelisnya antum jangan dikasih kesempatan. Satu saat mungkin nanti harus ke rumahnya dia. Guru, anak kepingin ngundang antum. Tapi anak khawatir murid-muridnya anak akhirnya pulang bukan tambah semangat ibadah tapi tambah gede syahwahnya. Dengan sikap dengan sikap softo. Anak minta maaf. Ingin anak sekali. Kalau antum bisa tidak begitu, anak kepingin ngundang antum. Bisa enggak kira-kira ada di pondoknya anak? Antum bicaranya tidak sampai yang sifatnya itu membangkitkan syahwah. Tapi membangkitkan semangat ibadah. Kalau iya, undang. Biar orang menilai. Ternyata yang begini lebih manfaat daripada yang begitu. Kalau memang berkenan. Kalau memang enggak, ya udah bentuk aja pondoknya inti enggak begitu. Kamu kalau diundang sama orang, undangan apa? Maulid, ikut maulidnya. Setelah itu istiqdan pulang. Selesai. Bukan enggak hadir. Sehingga ketika ngundang antum, orang akan memposisikan sama dengan keadaan antum. Ya kita begitu kok. Nggak usah diundang sudah Taufik As-Sagaf kalau model begitu. Ada apa? Yang penting anak tidak mempengaruhi orang-orang untuk tidak hadir. Anak aja pribadi nggak hadir. Ya, kalau memang sekiranya nanti kalau ngomong itu akan menjadi fitnah, ya udah jangan diomongin.
Kalau memang sekiranya itu manfaat, omongkan, tapi bukan untuk dalam sifat teguran. Pingin ngundang, tapi tidak berbicara begitu, bisa nggak? Kalau memang bisa, panggil. Gitu. Nah, di situ memang karena itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada hasanahnya di situ. Berarti ada al mau'izah yang bukan hasanah di situ, as-sayyi'ah di situ. Ada niyah, ada sifat di situ, ada gap berarti. Al mau'izatil hasanah. Mat, ada yang lain? Tafadhal. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung ya Ustaz. Al-Fakir pengen menyampaikan yang termasuk pengalaman pribadi sama seperti mungkin yang disampaikan Ustaz Thoyib ya. Nah, Al-Fakir ini mengawali mulai berdakwah seperti itu, atau mengajar Ustaz ya. Itu mulai tahun 2004 setelah keluar dari Sunnah Salafiyah dan melanjutkan kuliah di Malang. Dan alhamdulillah Al-Fakir masuk kampung-kampung seperti biasa yang awalnya itu tidak ada niatan untuk sama sekali untuk bikin pondok Ustaz. Seperti itu. Tapi karena kami sudah sampai ke Kalimantan dan beberapa kali mendapatkan santri mulai tahun 2016. Dan itu sering kami kasihkan ke beberapa pondok yang ada di sekitar pondok kami. Seperti itu. Sekarang. Seperti Kiai Nur Hadi, pada Kiai Irfan Aziz, Kiai Muhammad Yafaiz dan semuanya. Dan ke Batu. Dan ada sebagian yang menolak Ustaz. Jadi akhirnya kami di tahun 2018 memutuskan untuk bikin pondok karena saran daripada guru Al-Fakir yang di Madura. Sudah Bib antum bikin pondok aja. Jadi pondok kami rata-rata du'afa Ustaz. Dan banyak dari Kalimantan Barat. Habib Ridha Al-Mutahar itu tahu. Bahkan ada yang mu'alaf. Seperti yang kata antum tadi, banyak bahkan yang kami bawa itu kami beberapa orang yang masuk Islam. Setelah saya bimbing untuk baca syahadat, saya sudah hafal Habib. Loh kok bisa? Saya sudah masuk Islam 5 kali. Jadi masuk Islam keluar lagi karena tidak ada pendidikan. Contohnya seperti daerah Sungkung 2, di daerah Bengkayang, daerah Muko itu yang bahkan Habib yang di Pontianak sendiri pun belum sampai ke sana Ustaz. Karena beberapa kali Al-Fakir berdakwah bersama dengan orang-orang, kata orang sana tuh orang tabligh seperti itu Ustaz. Jadi akhirnya sampai pondok di Malang bisa berdiri sampai saat ini. Mungkin saya seperti Al-Fakir seperti ceritanya teman-teman yang lain, mungkin bikin pondok bukan tidak mengurangi hormat ta'zim Al-Fakir kepada antum sebagai santri, mudah-mudahan dapat ridho antum. Al-Fakir bikin pondok emang tidak ada konfirmasi sama sekali ke pondok pesantren atau berkonsultasi dengan antum. Dan alhamdulillah sampai saat ini santri sudah kurang lebih sekitar 40 santri. Dan yang menjadi kendala untuk saat ini Ustaz, itu masalah ya seperti antum sudah tahu mungkin karena semuanya du'afa Ustaz, jadi masalah gaji Ustaz, terus termasuk tempat sarana, prasarana semuanya ditanggung oleh Al-Fakir sendiri. Bahkan tiket untuk orang yang du'afa yang dari Kalimantan Barat, dari Batam, dari Aceh, dari Medan, itu Al-Fakir sendiri yang mengusahakannya. Yang menjadi pertanyaan Al-Fakir, yang pertama Ustaz, yaitu bagaimana dalam menyikapi dakwah kami ini, dan karena kami tidak bisa menguasai Medan. Bagaimana caranya, karena antum sudah Sunsal sudah alhamdulillah sampai ke Keraton, Al-Fakir mulai dari Kebun Sari sampai ke Keraton sampai dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah seperti antum bilang tadi, kalau ada pondok pesantren yang soleh untuk yang autis, Al-Fakir ini lebih kepada du'afa dan orang mu'allaf Ustaz. Sampai saat ini di pondok kami masih banyak seperti itu. Dan yang ketiga yaitu bagaimana supaya Al-Fakir ini dengan ilmu yang Al-Fakir punya ini bisa memberikan manfaat yang lebih. Alhamdulillah guru tugas Al-Fakir bisa banyak dari mana, ada yang dari Stogiri, dari Besuk,
bahkan sudah ada yang mukim di pondok pesantren kami di Malang, alhamdulillah sudah ada yang mukim juga. Al-Fakir minta arahan dari antum dan bagaimana agar tetap istiqomah supaya bisa pondok du'afa ini, pondok untuk fakir dan mu'alaf ini bisa tetap berjalan. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi harus dididik. Kemudian programnya harus jelas. Tadi itu kan Anda katakan. Diukur dengan sesuai kemampuan. Rumah sakit itu ada yang tipe D, ada yang tipe C, ada yang tipe B, ada yang tipe A. Itu disesuaikan dengan kemampuan. Antum semuanya kalau mau sudah terlanjur buat pondok, disesuaikan. Jangan dipaksa-paksain. Anak dipaksa-paksain untuk membaca misalnya Minhaj. Jadi aib bagi kamu. Jangan sampai harus sampai jamiah, sampai harus buat kuliah. Enggak usah, SD unggulan. Setelah itu lepas hubungan dengan SMP. Kerjasama dengan SMP. Dari SP situ dimasukkan ke SMP yang kerjasamanya dia. Udah enak jadinya begitu. Itu yang ana mau atur dulu itu, tapi antum kadang-kadang salah paham. Sehingga ada satu sekolah kelas tinggi ilmu agama. Tapi bukan yang seperti muridnya 2, biayanya gede. Tapi kita nggak mampu bayar guru, tambah gurunya seadanya ngajarnya. Yang jadi korban muridnya antum. Sekian lama bekerja, sekian lama belajar, tapi hasil nggak maksimal jadinya. Nah, karena itu diukur. Afwan Ustaz, yang jadi masalah Ustaz ketika untuk maisyahnya santri dan juga semuanya itu Ustaz, karena seperti kepengurusan ya tentu di Malang ya saya juga kan sudah sibuk berdakwah masing-masing. Al-Fakir itu yang jadi masalah seperti sekarang kan pembahasan lahan pondok gitu Ustaz. Itu kalau Al-Fakir tidak keluar tidak bisa untuk mengurus itu semuanya gitu karena itu risiko memang. Itu memang risiko. Tapi inti bukan pemberi rezeki, inti sama dengan akilur rezeki bersama muridnya inti. Yang razaqu Allah. Inti bukan pembagi rezeki, inti pemakan rezeki. Itu memang risiko. Tapi kalau niatu kasadiqah, rezeki yang jauh bisa sampai kepada antum. Amin. Rezeki akan datang min haitsu la tahtasib. Ya memang itu risiko. Itu imtihannya inti sekarang. Karena itu diukur dengan kemampuan. Diukur dengan kemampuan. Alafu, kira-kira logis apa enggak? Saya keliling berdakwah itu untuk membiayai murid saya, gitu. Berarti kerja dong. Antum buat kerja. Nanti hasil kerja untuk biayai. Enggak perlu inti keluar kota insya Allah. Antum ada di kota, inti kalau bekerja untuk biayai mereka Allah kasih. Tapi kadang-kadang kita punya alasan, cari alasan untuk membenarkan diri ana. Ana keliling semuanya adalah bukan untuk pribadi ana, padahal pribadi yang lebih kedepankan daripada kesejahteraan murid-muridnya. Mentabih daripada ini kalam. Ini termasuk tuzakki nafsak. Inti bisa diterima sama orang berkat muridnya inti. Kita harus lebih tahu diri. Kalau orang tahu Taufik As-Segaf, nggak mungkin orang akan hormat sama Taufik As-Segaf. Tapi berkat murid-muridnya ini dianggap Ustadz Taufik As-Segaf itu. Paham ya? Nah, jadi antum memandang muridnya antum adalah sabab untuk inti makbul indanas. Bukan inti adalah orang yang makbul yang berkurban untuk muridnya antum. La. Tahu dokter enggak? Dokter itu bisa kaya karena berkat pasien.
Karena itu dokter itu harus khidmat sama pasien. Kalau dia sok-sokan gak butuh sama pasien, dia akan jual maju nanti. Bukan jadi dokter dia tadi itu. Antum semuanya ini adalah berkat muridnya antum. Karena itu antum khidmat sama muridnya antum. Kalau perlu tabdul malak litullabik. Kenapa? Karena berkat mereka antum jadi ustadz. Antum dihargai sama orang. Begitu ya Ustaz Soleh. Nah, malafu, ana harus ngajarkan ini karena ana tidak pernah merasa begitu ya. Ana tidak pernah merasa, paham ya, bahwa murid-murid ini adalah merugikan ana, menjadi beban sama ana. La. Itu semuanya karena berkat murid-muridnya ana. Jangan antum merasa beban dengan itu semuanya. Antum harus paham bahwa antum sekarang tadi itu disebut ustadz karena berkat mereka. Iya, mengingat waktu mau memasuki maghrib kurang 3 menit. Sebentar lagi akan kita sholat berjamaah, ada di samping. Di situ juga ada kamar mandi dan ada musola, mungkin yang mau wudhu bisa wudhu. Dan juga hanya informasi ya, ini kursi yang ada kurang lebih hampir 700 dan hampir full. Dari yang hadir dari alumni ini hampir full. Jadi kurang lebih insya Allah diperkirakan yang hadir 500 sampai 600 dari madrasah, dari lulusan SMP, SMA dan juga pondok Sunniyah Salafiyah. Mungkin itu harapannya insya Allah kurang disiplin aja waktunya ya. Karena lebih dulu Habib Taufik dulu dari yang datang dibanding murid-muridnya ya. Aulatnya juga. Ana di sini dari siang ya, alhamdulillah. Kemudian mungkin ditutup doa dari Sayyidil Walid. Setelah itu sholat berjamaah ada di sebelah sana ya. Yang mau wudhu bisa ke sana. Wallahu a'lam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub taghsil kullah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله fil bad'i wa tanah. Boleh sedikit anak cerita. Dulu Ustaz Hadi ini punya madrasah. Ketika ada kita mau gabung madrasah tadi itu, anak ngomong tutup madrasah antum Ustaz. Biar jadi satu. Nanti akan kita bagi dakwah ini. Mungkin dengan berat hati Ustaz Hadi ya saat itu tetap menutup. Tapi alhamdulillah ternyata nafaknya lebih banyak sekarang. Yang fa'lin linnas. Semua bingung dengan pondok, Ustaz Hadi sekarang bingung memikirkan rumah sakit, mikirkan klinik, mikirkan bantuan orang, bikin gitu. Yang fa'lin linnas. Tidak sedikit ustadz-ustadz yang juga dibantu. Artinya tidak harus buat pondok ya ikhwani. Tidak harus buat pondok. Jangan terlalu, kita ini terlalu terlalu sempit pikiran kita.
Banyak kok muslimin ini yang bisa, yang masih memerlukan kita. Bukan hanya pondok, bukan hanya pengajaran. Banyak itu. Banyak tuh anak-anak yatim. Tuh bambung-bambung itu. Itu muslimin tuh itu. Mereka berkeliaran di tengah jalan. Nah, itu artinya kita harus bisa gitu. Anak kemana arahnya? Nah, sehingga ketika antum tadi itu betul-betul ke satu, ke fokus, insya Allah ke situ akan sukses nanti antum, akan berhasil. Langsung ini nggak pondok kabeh kan repot itu. Belum lagi lulusan yang lainnya itu nih. Nah, ini maksud anak, ayo kita bagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Aneh kadang-kadang orang yang pekerja nggak pondok. Lah opo gitu loh. Lah kamu buat pekerjaan yang sekiranya bisa membiayai orang-orang yang ngajari pondok. Ustadz berek. Nih tak kasih gambaran antum ya. Muhammadiyah atau Muhammadiyah. Muhammadiyah udah banyak pondok. Tapi semuanya pakai nama Muhammadiyah. Sekolahan Muhammadiyah, Masakit Muhammadiyah, TK, Asia, kemudian ini, ono kami. Nggak buka sendiri-sendiri mereka. Tapi kita kan enggak, buka ijen-ijen. Akhirnya ngeluh dewi. Muridnya tetap 20, 30, 40, 20, 30, 40. Terus kapan bisa besar? Kapan kita bisa besar kalau model begitu? Nah, karena itu ya. Silakan ambil sendiri yang mau. Ikuti nanti malam nggak ngikuti? Ngikuti haflah. Ikuti tantum ini semuanya. Semoga yang Iya. Ngikuti rupanya ini. Keharman Reja. Biasa ini. Tapi anak harus ngikuti sampai selesai. Jazakumullah khair katsir. Ustaz Hadi, fadhal. Iya, jadi yang mampu. Ini Ustaz Hadi ini kadang-kadang biasanya kan anak yang merintahkan, tapi anak sering diperintah sama Ustaz Hadi ini. Cuma enggak apa-apa. Jadi begini ya. Kita ini alhamdulillah sudah buat rumah sakit. Dan ini monumen yang sangat, apa kata orang sekarang, spektakuler. Luar biasa. Ya. Mungkin yayasan ya, kalau yayasan ya. Mungkin sesuatunya yayasan atau termasuk yayasan yang hebat ya, punya rumah sakit itu ya. Dan ini kesempatan antum namanya. Nah sekarang ini kita ini lagi finishing. Tehel itu harus kita sediakan 5.000 meter. Per meter 500.000. Bisa enggak kira-kira antum yang mampu? Cukup mungkin 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Atau bisa alafu ngajak orang dekat, tapi bukan ngumumkan. Ngajak orang dekat yang mampu untuk urun. Jariahnya untuk mereka, untuk orang tua mereka, untuk yang ada keluarganya mereka jariah. Caranya langsung suruh ngirimkan ke nomor rekening dan nanti di situ untuk lantai gitu. Untuk lantai. Cukup kamu nyambung. Misalnya di Rudi iki ono pekerjaan yang menguntungkan tijaratun lan tabur ini. Kau enggak kepingin dah gabung. Modal 500.000 tapi dapat surga. Apa itu ini? 500 ya sambil 1.
Aku tak tahu jauh ambil uang nih. Akhirnya jauh-jauh gara-gara satu hati ini. Tapi tidak apa-apa, ini bukan minta. Ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ini bukan minta, ngajak sedekah. Man amara bi shadaqatin aw islahin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya akhir, ya Allah nusalli